Legenda timnas Jerman Didi Hamann menyarankan Bayern Munich untuk merekrut Trent Alexander-Arnold pada bursa transfer musim panas 2026. Menurutnya, bek timnas Inggris yang saat ini bermain bersama Real Madrid itu memiliki kemampuan umpan kelas dunia yang dapat membantu Bayern membongkar pertahanan lawan dan meningkatkan kualitas permainan dari sisi sayap. Kehadiran Trent juga dinilai akan menciptakan persaingan sehat dengan Josip Stanisic di posisi bek kanan. Meski demikian, Hamann menilai peluang Trent kembali ke Inggris tetap terbuka dengan klub-klub London seperti Tottenham yang berpotensi meminatinya. Pakar keuangan sepak bola, Kieran Maguire, menilai Manchester City kecil kemungkinan akan langsung didegradasi meski terbukti bersalah atas 115 tuduhan pelanggaran aturan keuangan yang terjadi antara 2009 hingga 2018. Ia menilai sanksi yang lebih realistis adalah pengurangan poin signifikan karena Premier League tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman degradasi langsung ke divisi bawah yang berada di bawah naungan IFL. Dengan kata lain, jika pengurangan poin cukup besar hingga menyebabkan degradasi, hal itu akan terjadi sebagai akibat alami dari poin yang hilang, bukan sebagai hukuman langsung dari Premier League. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, mengaku memiliki ambisi memenangkan Scudetto keduanya dalam 3 tahun terakhir. Pada musim debutnya, ia membantu Inter meraih gelar Serie A dan membentuk duet mematikan bersama Lautaro Martinez. Meski performanya menurun musim ini, Thuram tetap menjadi andalan. Thuram menyatakan dirinya dalam kondisi prima setelah pulih dari cedera dan siap memberikan segalanya untuk meraih Scudetto ke-21 Inter. Ia menekankan perannya sebagai pemain kreatif yang bisa mencetak gol maupun memberi assist, serta terus belajar menjadi lebih cerdas di lapangan untuk membantu tim meraih kemenangan. Dengan pemilihan presiden FC Barcelona yang semakin dekat, muncul spekulasi bahwa Lionel Messi bisa ikut terlibat dengan mendukung salah satu kandidat. Namun, menurut laporan Marca, Messi tidak berniat ikut campur dalam proses tersebut. Saat ini, fokus utamanya adalah bermain di Inter Miami dan mempersiapkan Piala Dunia berikutnya bersama Argentina. Meski demikian, Messi tetap berencana kembali ke Barcelona di masa depan, meski belum jelas dalam kapasitas apa. Ia dipastikan tidak akan memengaruhi pemilihan presiden kali ini dan akan menunggu hingga turnamen dan proses pemilihan selesai sebelum mulai merencanakan kepulangannya ke klub. Juventus berencana segera bertemu dengan perwakilan Pierre Kalulu untuk membahas perpanjangan kontraknya, meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga Juni 2029. Kalulu tampil impresif sejak didatangkan dari AC Milan, terutama di bawah asuhan Luciano Spalletti yang memberinya kesempatan bermain reguler. Juve ingin menawarkan kontrak baru dengan kenaikan gaji menjadi sekitar 3 juta euro per musim untuk mencerminkan peran sentralnya dan menangkis minat klub lain. Namun fokus utama saat ini adalah menyelesaikan musim 2025-2026, sehingga kemungkinan perpanjangan kontrak baru akan terjadi pada musim panas mendatang. Pelatih interim Setan Merah, Michael Carrick menegaskan tetap membumi, meski memulai karirnya sebagai pelatih Manchester United dengan sangat baik, meraih 4 kemenangan dan 1 imbang dari 5 laga terakhir di Premier League. Ia menekankan bahwa tim tidak boleh cepat puas dan harus terus fokus menghadapi tantangan berikutnya, termasuk laga penting melawan Tottenham di Old Trafford yang berpeluang menjauhkan MU dari pesaing papan atas. Carrick memuji kerja keras para pemain selama latihan sepanjang pekan, menilai kondisi tim saat ini sangat positif dan menegaskan pentingnya menjaga konsistensi, fokus, serta mentalitas yang kuat untuk menghadapi setiap pertandingan selanjutnya. Kursi pelatih Real Madrid mulai terancam bagi Alvaro Arbeloa. Manajemen klub memberi peringatan terkait taktiknya yang dianggap berlebihan, terutama kebiasaan memindahkan pemain dari posisi asli meski hasil pertandingan sejauh ini cukup baik. Situasi ruang ganti juga belum sepenuhnya solid, dan para pemain tampak belum yakin Arbeloa adalah solusi jangka panjang. Meskipun ia kerap memuji Vinicius Junior dan membela Presiden Florentino Perez di hadapan publik, langkah-langkah tersebut belum mampu meredakan kekhawatiran manajemen terhadap pendekatannya. Laporan media menyoroti rotasi posisi yang konstan sebagai salah satu sumber ketidakpuasan klub.
Manajer Chelsea, Liam Ross Senior masih harus merotasi gelandang andalannya, Cole Palmer, untuk menjaga kebugarannya, terutama setelah sang pemain pulih dari cedera paha. Dari 8 pertandingan bersama Ross Senior, Palmer baru dimainkan di 4 laga, dengan sang manajer kerap memberinya istirahat setelah tampil di pertandingan sebelumnya. Ross Senior menegaskan bahwa Palmer adalah pemain yang sangat penting bagi tim, namun rotasi tetap diperlukan demi menjaga keberlangsungan karirnya dan mencegah resiko cedera kambuhan. Meskipun Palmer selalu ingin tampil di setiap pertandingan, ia memahami dan menghargai keputusan manajer untuk mengatur waktu bermainnya. Arsenal saat ini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan koleksi 53 poin dari 24 pertandingan. Mantan striker Manchester United, Michael Owen menilai The Gunners hampir pasti akan menjadi juara musim ini. Owen menyoroti bahwa pesaing utama Arsenal, yakni Manchester City dan Liverpool, sedang mengalami penurunan performa, sehingga tidak mampu memberikan tekanan signifikan. Menurut Owen, tidak ada tim lain yang cukup kuat untuk bersaing dengan Arsenal, sehingga mereka memiliki peluang besar untuk mengunci gelar liga. Ia juga menyebut bahwa meski total poin juara mungkin tidak terlalu tinggi, keuntungan dari kesulitan tim-tim pesaing membuat gelar hampir pasti jatuh ke tangan The Gunners. Real Madrid dikabarkan tengah bersiap mendatangkan pemain bintang pada bursa transfer musim panas ini, dengan Phil Foden muncul sebagai target utama. Menurut laporan Sports Boom, raksasa La Liga tersebut sangat tertarik pada gelandang serang Manchester City itu dan menilainya sebagai elemen kunci dalam proyek Galacticos baru yang sedang dibangun. Namun, Manchester City sama sekali tidak ingin kehilangan Foden dan hanya akan membuka peluang transfer jika ada tawaran di kisaran 180 hingga 200 juta euro. Nilai tersebut disebut-sebut berpotensi memecahkan rekor transfer dunia, meski belum ada kepastian apakah angka tersebut benar-benar akan disetujui oleh kedua pihak. Manchester City dilaporkan tertarik merekrut bek kanan Real Sociedad, Jon Aramburu, yang tampil impresif sejak promosi ke tim utama. Pemain 23 tahun asal Venezuela itu dinilai cocok sebagai calon pengganti jangka panjang Kyle Walker setelah performanya menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Meski masih terikat kontrak hingga 2030 dan memiliki klausul pelepasan sekitar 60 juta euro, City mempertimbangkannya sebagai alternatif setelah harga Tino Livramento dinilai terlalu mahal. Aramburu kini masuk dalam daftar target utama City untuk memperkuat posisi bek kanan pada musim panas mendatang. Cruz Ibeh, penyerang muda Middlesbrough berusia 17 tahun, mulai menarik perhatian 4 klub Premier League berkat perkembangan pesatnya di level junior. Ia telah mencatat debut tim utama di Piala FA dan tampil impresif di Premier League 2 dengan mencetak hat-trick dalam 1 laga. Meski minat dari klub-klub besar mulai muncul, Middlesbrough menilai Ibeh punya peluang besar menembus tim utama dalam 1 hingga 2 musim ke depan dan ingin berhati-hati mengelola masa depannya. Dari sisi pemain, bertahan sementara di Middlesbrough dianggap lebih ideal demi mendapatkan menit bermain reguler dan menunjang perkembangannya. Menjelang laga Premier League melawan Sunderland, Arsenal tidak hanya fokus pada pertandingan, tetapi juga ramai dikaitkan dengan rencana transfer musim panas. Salah satu target utama klub London itu adalah Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid dan mantan pemain Manchester City yang memiliki banderol sekitar 87 juta pounds. Arsenal dikabarkan bersaing ketat dengan Chelsea, serta beberapa klub besar Eropa lainnya untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Argentina tersebut. Meskipun Alvarez disebut lebih tertarik bergabung dengan Barcelona, kendala finansial yang tengah dihadapi klub Katalan itu bisa menjadi peluang bagi Arsenal untuk merealisasikan transfer ini dan memperkuat lini depan mereka. Edon Džegrova dikenal sebagai gelandang teknis Juventus yang kreatif dan mampu memberikan dampak besar, terutama saat masuk sebagai pemain pengganti. Namun, kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya membuat penampilannya sebagai starter cenderung belum konsisten. Meskipun begitu, manajer Juventus Luciano Spalletti masih percaya pada kemampuan bintang asal Kosovo tersebut, sementara manajemen klub tengah mengevaluasi masa depannya menjelang bursa transfer musim panas. Kehebatan Džegrova saat membela Lille tetap membuatnya menarik perhatian klub lain, sehingga Juventus kemungkinan akan mempertimbangkan tawaran yang masuk untuknya jika dianggap sesuai. AS Roma bersiap berpisah dengan 2 pemain topnya, Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini.
karena masalah keuangan. Kontrak keduanya akan habis pada Juni 2026 dan gaji tinggi Dybala 14,8 juta euro per tahun dan Pellegrini 7,4 juta euro membuat klub harus menurunkan pengeluaran demi mematuhi aturan financial fair play. Penasihat senior Roma, Claudio Ranieri, menegaskan bahwa meski klub ingin mempertahankan keduanya, keadaan memaksa mereka siap merelakan pemain jika negosiasi kontrak tidak berhasil. Roma berharap kesepakatan bisa tercapai, namun jika gagal, klub akan berpisah dengan kedua pemain secara baik-baik. Barcelona dikabarkan tengah menyiapkan tawaran besar senilai 80 juta euro untuk merekrut bek tengah andalan Inter Milan Alessandro Bastoni pada bursa transfer musim panas 2026. Klub Spanyol ini telah memantau Bastoni selama berbulan-bulan, menilai penampilannya di berbagai kompetisi, dan melihatnya sebagai pemain ideal untuk menjadi jangkar pertahanan jangka panjang. Bek berusia 26 tahun itu dianggap memiliki profil yang sangat cocok dengan sistem permainan Barcelona yang mengandalkan pressing tinggi dan penguasaan bola, sehingga diharapkan bisa memperkuat lini belakang klub secara signifikan, sekaligus memberikan stabilitas dan pengalaman di jantung pertahanan tim. Chelsea dikabarkan sedang memantau dua gelandang muda berbakat asal Spanyol, Fermín López dan Pablo Gavi dari Barcelona, sebagai bagian dari rencana klub untuk memperkuat lini tengah. Klub berharap keduanya bisa menambah kreativitas, energi dan kemampuan menyerang tim, terutama menjelang musim Liga Inggris dan Liga Champions berikutnya. Meski kontrak kedua pemain masih berlaku, Chelsea diyakini siap menyiapkan tawaran kompetitif. Namun proses transfer diperkirakan tidak mudah karena klub-klub Eropa lain juga tertarik pada kedua talenta ini. Langkah ini dianggap sebagai investasi jangka panjang sekaligus upaya memperkuat kualitas tim secara langsung. Manchester United dikabarkan menjadikan Elliot Anderson dari Nottingham Forest sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah pada jendela transfer musim panas mendatang. Gelandang muda ini dinilai sangat cocok dengan kebutuhan The Red Devils, terutama karena klub ingin fokus memperkuat sektor tengah setelah sebelumnya investasi lebih banyak dialihkan ke area lain. Dengan dana yang cukup tersedia, Anderson disebut menjadi pilihan utama klub untuk menambah kreativitas, energi, dan variasi serangan. Kedatangan pemain ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lini tengah Manchester United, sekaligus memberikan opsi taktis yang lebih dinamis bagi tim. Real Madrid kembali membidik Ibrahima Konate yang kontraknya akan habis di Liverpool pada akhir musim ini. Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Los Blancos tidak lagi mengejar pemain asal Prancis tersebut. Namun kini, klub raksasa Spanyol itu kembali membuka komunikasi dengan agen Konate. Situasi ini mengingatkan pada transfer Antonio Rudiger, di mana Real Madrid sempat mencoret nama pemain sebelum akhirnya berhasil memboyongnya secara bebas transfer dari Chelsea. Agen Konate dijadwalkan bertemu dengan pihak Liverpool pada Senin mendatang, yang menunjukkan bahwa negosiasi untuk kepindahannya kemungkinan akan mulai berjalan lebih serius dalam waktu dekat. Jan Aurel Bisek, bek andalan Inter Milan, kini menjadi sorotan Bayern Munich sebagai calon pengganti Kim Min-jae untuk musim 2026-2027. Pemain bertahan asal Jerman ini tampil impresif musim ini dengan 21 penampilan di berbagai kompetisi, memperkuat posisinya sebagai pilar utama di bawah arahan Nerazzurri. Perkembangan performanya menarik minat klub-klub elit dari Serie A dan Premier League. Musim lalu, Inter menolak tawaran 32 juta euro dari Crystal Palace untuk Bisek, dan kini harga sang pemain meningkat menjadi 40 juta euro yang diperkirakan akan terus naik seiring meningkatnya permintaan dan penampilan gemilangnya. Crystal Palace bersiap menghadapi ketertarikan besar terhadap gelandang andalannya Adam Wharton yang dikaitkan dengan kepindahan pada bursa transfer musim panas. Liverpool dan Manchester United menjadi peminat utama gelandang timnas Inggris ini, yang kini dianggap sebagai salah satu pengatur permainan terbaik di Premier League. Palace menegaskan hanya akan melepas Wharton dengan bandrol tinggi sekitar 95 juta euro, mencerminkan statusnya sebagai aset utama klub. Dengan ketertarikan dua klub Inggris tersebut, transfer ini diprediksi menjadi salah satu saga panas di musim panas nanti. Everton dikabarkan menjadi kandidat utama untuk merekrut bek kanan Genoa, Brooke Norton-Covey, pada bursa transfer musim panas. Pemain 22 tahun ini perlahan membangun reputasi sebagai bek kanan solid di Serie A,
setelah menimba pengalaman di Inggris melalui beberapa masa peminjaman. Di bawah arahan Daniel De Rossi, Norton Cavey menjadi pemain kunci Genoa dan sempat menolak hengkang pada Januari lalu. Everton tertarik merekrutnya untuk memperkuat sektor bek kanan, mengingat keterbatasan opsi musim ini akibat masalah kebugaran Nathan Patterson dan Seamus Coleman, serta peran Jack O'Brien yang lebih sering dipaksakan.